Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau mimpin? Boleh Nurul? Iya. Sebelum belajar, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Terima kasih Nurul. Ibu mau tanya dulu, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Si Sapi'i. Sapi'i, kenapa Sapi'i? Sakit. Sakit apa? Tidak, kemarin ada tuh main bola. Oh mungkin karena dia kecapean main bola. Mungkin kehujanan ya, kemarin kan hujan ya. Nah jadi kalian itu nggak boleh main sembarangan ya, apalagi kan musim hujan. Pernah lihat tidak Kak di berita ada anak yang banyak cacing? Iya, di dalam tubuhnya karena dia selalu main kotoran. Akhirnya dia sakit dan sekarang udah meninggal karena banyak cacing ya. Jangan sampai kita seperti itu ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan agar tetap sekolah ya. Baik, sebelum pembelajaran biar kita semangat, kita ice breathing dulu ya. Boleh kalian berdiri. Ibu punya benda ya, di sini ada apa ini? Pensil. Nah, Ibu simpan pensilnya di sini. Kalian berdirinya di sini aja lebih dekat. Nah, kita mainnya. Yang sakit berarti pegang apa? Sakit, siku, sekat, sikat. Ambil berarti ambil pensil. Paham? Kita coba ya. Sakit, siku, sekat, sikat. Nah, siapa dapat? Jadi kita harus berlomba-lomba mengambil ya, yang berdua ya. Yang kalian juga nih kan tiap bangku dua orang ya. Jadi harus saling cepat mengambil. Konsentrasi dimulai. Sakit, sekat, siku. Sakit, siku, sekat, sikat. Nah, seperti itu. Sekali lagi boleh? Konsentrasi dimulai. Sakit, siku, sekat, siku, sakit, siku, sekat, sikat. Nah, seperti itu ya. Tepuk tangan dulu ya. Nah, kalian boleh ya. Ini Ibu, maaf, tadinya Ibu udah bawa ini. Ini namanya Fokus atau proyektor merek Fokus ya. Ini untuk media pembelajaran. Namun dikarenakan mati lampu, akhirnya kita pakai laptop saja ya. Satu bangku satu laptop ya. Ibu juga sama ini. Nah, iya. Baik anak-anak, kemarin masih ingat gak kita belajar apa? Belajar coding, Bu. Iya betul, belajar coding 4 pilar coding. Ada apa aja sih di coding? Algoritma, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi ya. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya kecerdasan artifisial. Masih nyambung dengan coding. Kemarin kan codingnya bisa ada unplug, ada plug. Sekarang berarti masuknya ke mesin cerdas ya, tentang kecerdasan artifisial. Baik, kita mulai ya pembelajarannya ya.
Ibu akan menjelaskan tentang konsep dan karakteristik KA. Apa itu KA? KA itu adalah kecerdasan artifisial. Ada di sana? Ada ya? Nih, ini dulu ya. Kita lanjut ya. Boleh klik enter. Ada nama enter? Ini Bu, yang ini ya. Boleh? Ya, atau yang ini juga boleh ya. Jadi tanda panah ke bawah atau enter ya. Nah, coba kita amati dulu ya. Di sana ada gambar apa? Coba. Ada anjing Bu. Iya, anjing robot berbentuk anjing. Kemudian ada apa lagi? HP. HP. Kemudian laptop. Betul sekali ya. Bahwa di sini ada 3 gambar ya, betul ya. Nah, kalau ibu tanya itu alat elektronik ada di sekitar kita tidak? Ada. Ada ya, ada HP. Punya HP? Punya. Terus laptop punya? Enggak. Nah, seperti ini ya. Ini namanya HP dan ini namanya remote. Nah, kalau HP itu cerdas atau non cerdas ya? Tahu Bu. Betul, nggak tahu ya. Nanti kita akan bahas di berikutnya ya. Jadi kita harus benar-benar fokus untuk mengetahui apakah remote cerdas atau non cerdas. Betul sekali ya. Nah, kalau di rumah kalian suka menggunakan HP untuk apa? Buat itu nonton. Nonton. Setting Gak boleh ya, masih SD. Jadi kita itu tuh. Oh iya, baik, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Ini, tapi kalian ingat main HP itu harus dibatasi ya. Jangan seharian full main HP-nya ya. Kita lanjut lagi ya. Kita kembali ke materi. Nah, coba. Menurut kalian bagaimana ya alat-alat itu bisa pintar? Kalau kalian bisa punya alat pintar, kalian ingin alat itu bantu apa? Coba pertanyaan pertama dulu. Bagaimana alat-alat itu bisa pintar? Bikin manusia. Iya, karena manusia lebih pintar daripada HP ya. Jadi manusia juga yang menciptakan handphone dengan alat-alat yang canggih. Kemudian, kalau kalian bisa punya alat pintar, kalian ingin alat itu bantu apa? Mencuci piring. Mencuci piring. Ada apa lagi? Nyapu. Menyapu. Menyetrika sendiri. Menyetrika sendiri. Mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Membantu mengerjakan PR. Ya. Lanjut nih, kita lanjut ya. Coba di situ ada video. Kalian boleh tonton videonya. Robot Bu. Iya, betul, ada robot ya. Ada? Ada. Sudah, Bu? Sudah? Baik. Nah, itu apa tadi? Kalian lihat apa sih? Ada robot kayak binatang. Ada robot kayak binatang. Betul ya, pertanyaannya itu apa yang kalian lihat dari video tadi? Ada robot berbentuk binatang. Terus bagaimana ya benda-benda tersebut bisa bergerak dan melakukan hal-hal pintar? Bagaimana? Pakai Alat bantu ya. Tadi lihat polisinya pegang remote. Nah, ini remote ya, seperti ini. Jadi ya biar digerak. Ya kayak main PS, betul. Dan Nurul suka main PS. Kok tahu? Itu ayah aku suka main PS. Malam. Kalau malam, emangnya kerjanya di mana? Gak kerja. Kerja Bu. Berarti pulang kerja gitu. Oh, di kelurahan, di desa berarti ya. Berarti pulang kerja biar tidak jenuh mungkin ya. Jadi main game. Tapi hanya sebentar ya. Jangan ditiru kalau yang lama main gamenya ya. Nah, lalu coba sebutkan benda-benda atau aplikasi pintar yang pernah kamu gunakan. HP, betul. Nah, ini. Nah, di sini ada ternyata dalam kecerdasan artifisial itu ada yang namanya mesin pintar dan ada namanya non pintar. Nah, yang gimana tadi udah betul. Ini mesin
Pintar berarti ya. Kalau ini berarti apa? Berarti tidak pintar. Iya, betul sekali, tidak pintar. Kenapa coba tidak pintar? Dia mah cuma bisa mindahin doang. nggak bisa Iya. searching. Gak bisa searching ya, gak bisa tuh. Gak bisa misalnya cariin saya materi apa rangka misalnya ya, tidak bisa ya. Tapi kalau ini bisa lewat apa? Lewat Google. Pintar sekali ya buat Denurul, tepuk tangan. Nah, di sini tadi kan ternyata udah banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan pertama yang Ibu sampaikan ya, bahwa latar belakang dan tujuan belajar KA-nya itu untuk apa sih? Kenapa kita harus belajar KA? Karena dunia saat ini semakin canggih. Lalu KA ada di sekitar kita, betul ya? Ini HP ada di sekitar kita tidak? Ada ya. Terus laptop tadi ada di sekitar kita? Berarti Bu, kalau TV yang di rumah aku bisa YouTuber cerdas seperti itu. Betul, cerdas sekali ya. Tapi kalau yang nggak bisa smart TV ya, itu bukan mesin pintar ya. Putar-putar itu ya. Iya, yang dulu ya, yang gede, kecil ya gitu ya, beluntak ya. Iya. Nah, kemudian kita tujuannya itu apa? Yaitu kita dapat menjelaskan pengertian coding artifisial, kemudian mengenal ciri-ciri coding artifisial, kemudian menyebutkan contoh coding artifisial yang ada di sekitar kita. Nah, di sini ada pun rumusannya. Apa itu KA? Kemudian kita bakal mengenal ya apa itu KA. Terus bagaimana karakteristik KA? Lalu apa kaitan karakteristik KA dengan kehidupan sehari-hari? Nah, di sini coba lihat. Ada apa itu kecerdasan artifisial? Coba bacakan. Boleh sama Mutia? KA itu seperti otak pintar yang kita berikan ke mesin atau komputer supaya mereka bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Betul sekali. Contohnya apa, Bu? Robot pembersih. Nah, robot Suara. asisten suara, betul sekali. Ada yang punya robot pembersih di sini? Kalau punya, Mutia punya ya. Itu berarti mesin canggih tidak? Canggih. Iya. Cuma pencet langsung jalan. Berarti mesin pintar, canggih dan pintar. Masih sapu, Bu. Sapu? Iya, nggak apa-apa ya. Kita juga biar sehat. Kita kan biar sehat ya. Sambil olahraga itu namanya ya. Nah, kalau asisten suara itu berarti seperti handphone ya. Adanya di handphone. Kalian bisa buka Google. Lalu ada, pernah lihat ada yang berbentuk mic? Seperti di gambarnya tuh. Ada mic ya. Nanti kalian tinggal pijit mic-nya lalu berbicara. Misalnya, wahai Google, tolong berikan saya materi tentang IPA kelas 5. Nanti akan muncul. Jadi kita tidak perlu capek-capek ketik pakai cari setiap katanya, tidak perlu ya. Jadi langsung pakai Google Assistant. Kemudian, nah lihat, Ibu mau tanya, manakah yang mengandung K? Tadi udah paham kan? Kalau KA itu apa? Kecerdasan. Artifisial, yang termasuk mesin cerdas. Kalau mesin tidak cerdas, berarti bukan KA atau AI ya. Nah, coba lihat ada apa satu? Robot mainan. Apakah itu mesin cerdas atau tidak? Kayaknya cerdas, Bu. Cerdas ya, karena bisa digerakkan, bisa bergerak ya dianya. Terus handphone, mesin cerdas atau tidak? Cerdas ya. Kemudian ada kipas angin, apakah mesin cerdas? Tidak ya, karena tadi hampir sama dengan remote, yaitu adanya hanya bisa mindahin dan hidupin dan matiin ya, betul sekali. Kemudian senter, tidak sama juga ya, cuman hanya matiin dan hidupin ya, untuk menerangi kegelapan. Punya senter di rumah? Punya. Nah, kalau yang punya berarti itu bukan mesin cerdas ya. Nah, di sini karakteristik kecerdasan artifisial. Apa sih karakteristiknya? Kita baca sama-sama ya. Yang pertama, belajar dari pengalaman. Bahwa kecerdasan artifisial itu bisa makin pintar kalau dikasih banyak
contoh. Sama seperti kita, kalau misalnya terus belajar membaca, karena bakal pintar. Karena apa coba? Membaca itu adalah jendela dunia ya. Kita bisa mencari informasi agar kita lebih pintar. Sama dengan kecerdasan artifisial. Lalu kedua, memahami bahasa. KA bisa mengerti omongan kita. Tadi Tia kan udah bilang, kalau pakai Google Assistant, Google HP tersebut paham dengan omongan kita ya. Terus ketiga, mengenali pola. KA bisa melihat kemiripan atau bentuk. Dia tahu mana kucing, mana anjing. Contohnya, kalian punya HP di rumahnya kan? Kadang suka lihat gak kalau orang tua kita kalau buka kunci HP pakai wajah kita? Benar? Nah, tapi kalau misalnya dibukanya sama tetangga, bakal terbuka tidak? Iya, sama anaknya juga tidak terbuka. Karena HP tahu siapa pemiliknya ya. Seperti itu. Kemudian membuat keputusan ya, bahwa KA itu bisa membuat keputusan bahkan dalam menyelesaikan suatu masalah ya. Nah, di sini Ibu punya lembar kerja peserta didik, betul sekali. Kalian dipisah ya kelompoknya ya. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Kalian isi LKPD ini, baca dulu apa instruksinya, nanti baru diisi. Sebelum diisi kasih nama terlebih dahulu ya. Boleh. Baik, Bu. Isi ya. Iya. Di sana ada kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2. Nah, seperti itu. Di sana pertanyaannya ada ya, mesin mana yang menggunakan AI. AI itu berarti termasuk apa? Karakteristik kecerdasan artifisial. Betul sekali ya, kecerdasan artifisial. Jadi kalian mana itu pilih, yang mana yang termasuk kecerdasan artifisial, mana yang bukan ya. Sudah? Boleh presentasikan kelompok 1 dulu, nanti kelompok 2 ya. Boleh, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia dengan teman saya di samping kanan dan kiri saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang ini adalah Apa itu berarti? kompas ya Bu. Kompas digital. Digital. Termasuk AI bukan? Iya Bu. Iya, karena berhubungan dengan digital ya. Peta kertas bukan, karena hanya kertas Bu. Iya. Google Maps, ya karena bisa kita tahu jalan dari Google Maps. Iya, betul. Terus kamera HP dengan deteksi wajah, ya. Iya, pintar, Bu. betul. Buku tidak Iya. pintar Bu. Aplikasi penerjemah bahasa, pintar ini Bu. Pintar. Kita bisa bantu saya Bu. Menurutmu mengapa peta kertas tidak termasuk AI? Ya tidak. AI ya dibacanya ya. Oh iya AI. Oh iya betul. Menurutmu mengapa peta kertas tidak termasuk AI? Karena ini Bu tidak bisa tidak pintar Bu. Iya, betul, nggak apa-apa ya. Tepuk tangan dulu. Udah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok Nurut, boleh dipresentasikan di depan. Itunya dikumpulin ya. Assalamualaikum Siap, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh langsung. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini ada pertanyaan dari Ibu yang termasuk AI. Kompas digital Iya. termasuk, peta kertas enggak, Google Map termasuk, kamera HP dengan deteksi wajah termasuk, buku enggak, aplikasi penerjemah termasuk ke Iya. AI. Ada pertanyaan, menurutmu mengapa peta kertas tidak termasuk AI sedangkan Google Map termasuk AI? Karena peta kertas itu manual gitu-gitu Iya. aja. Kalau Google Maps itu terbarukan, terus bisa lebih tepat lagi, dia yang menunjukkan arahnya, bukan kita yang menunjukkan Oh iya. arah. Siap.
Baik. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Hasilnya. Iya, terima kasih kelompok 2. Nah, tadi kan udah apa katanya kalau mesin yang pakai AI itu ada apa aja tadi dipresentasikan? Nah, itu Kompas Digital. Kompas Digital, terus Google Map, terus Google Translate, HP ya. Jadi kenapa cerita tadi katanya kalau peta kertas tidak termasuk AI? Manual. Karena manual, berbeda dengan Google Map ya. Kalau Google Map itu bisa mengarahkan kita ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan evaluasi ya. Satu orang ya, jangan niron ya. Demut ya, suka niron katanya ya. Bu, kan nggak bisa Bu. Ya, kita belajar ya. Aku udah ngerti. Gimana tuh? Udah? Udah. Ya, terima kasih ya. Yang lainnya kumpulkan juga ya. Nah, anak-anak, sebelum Ibu tutup, kita simpulkan dulu ya. Ya. Apa tadi kesimpulannya? KA itu apa? Coding. Kecerdasan artifisial. Ada mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas apa? Handphone. Dan non cerdas? Peta kertas ya. Jadi kalau mesin cerdas itu yang bisa menggerakkan sendiri ya. Kalau tadi peta kertas mah kenapa tidak cerdas? Karena dia bukan tidak bisa bergerak sendiri ya, seperti itu. Nah, bagaimana perasaan hari ini pembelajarannya? Senang. Semangat lagi? Semangat. Baik. Kemarin kan sudah menjelaskan tentang 4 pilar coding kan? 4 pilar coding. Terus sekarang menjelaskan tentang KA, kecerdasan artifisial. Buat minggu depan berarti menjelaskan tentang kode etik. Kode etik penggunaan media digital ya, kecerdasan artifisial. Bagaimana kode etiknya? Karena tidak sembarangan bisa dipakai. Paham? Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.